悪魔が恐れるデビルハンターはな。 Halo guys, kembali lagi bersama Aing ya. Apakah kalian masih ingat dengan episode 12 anime ini? Jadi hari ini Aing mau bercerita sebuah anime yang sangat-sangat fenomenal di tahun 2022. Ya daripada banyak baceo dan loba cetak ya, mending kita langsung masuk aja. Inilah sebuah cerita anime Spy X Family Part 2 episode 1. Cerita diawali dengan diperlihatkannya ringkasan Spy X Family Part 1 sebelumnya mengenai Westalis yang melancarkan operasi setrik demi mencari tahu gerak-gerik orang penting pemerintahan Ostania, dan terbentuklah suatu keluarga yang diciptakan oleh Lloyd demi kelancaran operasi setriknya. Dengan susunan keluarga, sang papa adalah mata-mata, sang mama adalah pembunuh bayaran, dan sang bocah adalah seorang esper. Di episode ke-11 sebelumnya, Anya telah mendapatkan 1 dari 8 stella berkat ada anak yang tenggelam dan hampir mati. Cerita berlanjut dari adegan di episode 11 sebelumnya, di mana terlihat ada beberapa orang yang tengah mengangkut banyak sekali anjing ke dalam mobil. Lalu scene memperlihatkan sosok Menteri Luar Negeri Westalis yang bernama Bran yang baru saja mendarat di Bandara Berlin. Dia datang untuk menghadiri pembicaraan tingkat kabinet yang akan diadakan di malam hari nanti dengan tujuan mengkoordinasikan KTT Timur dan Barat. Lalu terlihat Anya yang tengah sarapan dengan lahapnya, karena terlalu lahap dalam menyantap sarapannya itu membuat Anya tersedak sehingga membuat Mama Yoru khawatir melihatnya. Sang papa yang melihatnya pun hanya menasihati putrinya untuk makan secara sasuap-sasuap. Cici mo haha mo hayaku. Shouganai desu yo. Rupanya seperti yang kita telah tahu sebelumnya, Anya meminta anjing kepada Lloyd. Dengan polosnya Anya bertanya pada sang papa mengenai anjing yang menyukai kacang, namun Lloyd melarang Anya untuk memberikan kacang kepada anjing. Mendengarnya Anya terkejut dan tidak bersemangat. Lloyd pun lalu berkata dalam hati bahwa tujuan jalan-jalan mereka adalah toko hewan peliharaan. Anya nampak senang karena mereka telah tiba di toko tersebut. Hanya tempelan luar dan aksesorisnya saja yang lucu, namun ketika masuk, terlihatlah 3 anjing berotot yang siap gelut dengan anjing tetangganya. Dan rupanya toko tersebut bekerja sama dengan organisasi untuk menyediakan anjing militer terlatih, namun Lloyd yang lebih memikirkan fungsi anjing daripada penampilannya. Lloyd kemudian membujuk Anya untuk membeli para anjing yang siap tempur itu, namun tiba-tiba... Lloyd pun sangat terkejut karena penuh penolakan dari Anya. Di tengah Lloyd yang meminta tolong pada pemilik toko, di belakangnya para anjing tengah beradu otot mereka di hadapan Anya. Setelah menelpon temannya, pemilik toko memberitahu bahwa tengah ada acara bursa adopsi hewan peliharaan di pusat penampungan. Ketika Lloyd hendak pergi, namun secara tiba-tiba seseorang muncul dan memberikan kode yang disadari oleh Lloyd bahwa dirinya telah menerima misi baru. Dan tiba-tiba inilah yang terjadi. Lloyd terlihat lagi berakting seolah perutnya sakit sembari meminta izin kepada Yoru dan Anya untuk pergi terlebih dahulu. Yoru yang terlihat khawatir dan berniat menunggu, namun Anya nampak membaca pikiran ayahnya itu. Mendengar perkataan putrinya itu membuat wajah Yoru memerah sesaat dan memahaminya. Terlihat juga wajah Lloyd yang sangat merah dan memintanya Anya untuk mengatakannya lebih sopan lagi. Singkat cerita, ketika mereka di jalan, Lloyd nampak protes karena harus ke markas dan takut keluarganya curiga jika terlalu lama. Singkat waktu setelah membahas rencana pembunuhan Menlu Bran, yang dimana musuh mereka mengincar KTT nanti malam, dan tersangkanya adalah sekelompok mahasiswa Universitas Berlin. Lalu Pak Tua ini memberitahu salah seorang anggota mahasiswa itu telah ditangkap, namun orang tersebut enggan memberitahu lokasi kawan-kawannya. Pak Tua itu menganggap peran Lloyd sangatlah berat, yaitu sebagai seorang papa sekaligus menjadi agen. Namun Lloyd menganggap zaman sudah gila karena bocah saja sudah menjadi teroris. Lalu terlihat wajah bocah yang ditangkap dan yang enggan membuka mulutnya. Sesaat kemudian, Sylvia masuk dan karena si bocah itu yang tak ingin membuka mulutnya, terlihat tatapan Sylvia yang tajam dan berkata mereka sudah tidak ada urusan lagi dengannya karena pemimpin bocah itu sudah tertangkap.
Mendengarnya tentu saja si bocah mahasiswa ini terkejut dibuatnya. Terlihatlah pria yang tengah digiring itu adalah ketuanya yang bernama Cat. Namun pemimpinnya malah menuduh kepada si bocah itu. Namun karena banyak baceo pria itu dikirim dan nampak meledek bocah itu, sontak saja si bocah terkejut karena dirinya telah dijadikan kambing hitam. Lalu Sylvia memberitahu mereka tidak peduli siapa yang menjadi pemimpin bocah tersebut, karena bagi Sylvia dan organisasinya yang benar adalah yang memberikan informasi. Karena telah dihianati, bocah itu langsung membuka mulutnya dan mendengarnya, yang membuat Sylvia ingin mengetahuinya secara rinci. Di tengah Sylvia yang tengah menginterogasi bocah itu, sepria tua beruntung mereka dapat mengetahui gerak-gerik bocah itu lewat rekaman CCTV. Dan hebatnya orang yang di sebelahnya menyamar hanya dengan modal rekaman video pendek semata, rupanya Lloyd menyamar menjadi Cat dan mengkambing hitamkan bocah itu untuk dirinya mengakui semuanya. Di tengah interogasinya, Sylvia bertanya metode apa yang organisasi teroris itu akan gunakan. Bagai seorang iblis yang tak memiliki hati, para teroris itu menggunakan anjing untuk melancarkan aksi mereka, di mana para anjing yang ditangkap akan dipasangi sebuah bom, dan para teroris akan menggunakannya dan akan dilepaskan ketika menlu dalam perjalanan. Mendengarnya membuat Sylvia terkejut dan melohok dengan aksi tak manusiawi mereka. Mendengar semua itu membuat pria tua dan Lloyd menduga para mahasiswa itu takkan mungkin bisa membeli anjing terlatih karena harganya yang setara dengan rudal kecil, yang artinya mereka memiliki sayap kanan atau gratisan dari negara tetangga. Singkat cerita, terlihat dua orang pria yang membawa ekor anjing, dan ketika salah satu pria menyerahkan anjingnya kepada kawannya itu, anjing putih besar itu bereaksi kepada anak yang tengah berlari dengan cerianya, dan tiba-tiba tanpa disangka anjing besar itu menyelamatkan anak yang tengah berlari tersebut dengan tepat waktu. Anak itu pun berterima kasih kepada anjing itu karena telah menyelamatkan dirinya. Scene lalu berpindah ke bursa adopsi hewan peliharaan. Terlihatlah ramainya pengunjung yang berniat mengadopsi hewan peliharaan di sana. Anya dan Yoru sangat terpukau karena banyaknya hewan kawaii di sana. Dengan semangatnya Anya menyapa beberapa hewan di sana, dan Anya yang melihat beberapa jenis anjing yang ada dibuat terpukau olehnya. Lalu di tengah sang mama yang mengobrol dengan pegawai bursa itu, tanpa disengaja Anya melihat anjing putih besar tadi yang melintas di depannya. Anya sangat terkejut melihat betapa besarnya si anjing putih itu. Namun ketika si anjing menoleh, Anya dibuat sangat terkejut karena melihat keluarga Porger dalam benaknya. Anya pun masih terdiam dan bertanya dalam hati apakah itu adalah isi pikiran dari si anjing. Anya yang melihat anjing itu dibawa ke gedung seberang jalan. Karena penasaran, Anya memperhatikan sang mama yang masih mengobrol dengan pegawai toko, dan kemudian terlihatlah Anya yang seselumputan ke dalam gedung itu sembari mencari anjing besar tadi. Ketika sudah menemukannya, Anya langsung bertanya siapakah si anjing sebenarnya. Dan tak lama berselang Anya mendengar suara seseorang dari ruang sebelah. Rupanya organisasi teroris yang dicari selama ini ada di sana dan berniat mengembalikan keagungan Ostania. Terlihatlah Cat yang asli ini memanglah leader dari organisasi tersebut, dan dia berniat menumbangkan Menlu Brand sebagai sinyal pecahnya perang. Di tengah Anya yang mundur dan ketakutan, tanpa ia sadar seseorang telah berdiri di belakangnya. Orang itu kemudian masuk dan mengomel karena Anya yang menguping tentang pembicaraan mereka. Mereka pun terkejut dan Anya nampak ingin melarikan diri, namun sayangnya Anya ditangkap dengan sangat mudah. Sesaat kemudian Cat mengeluarkan pisaunya dan hendak membunuh Anya. Anya yang melihatnya pun dibuat ketakutan bukan main. Di tengah terpojoknya Anya, anjing besar terlihat memaksakan diri untuk melepaskan talinya sendiri dan terlihat melindungi sosok Anya dari para teroris tersebut. Terlihatlah si anjing yang menggonggong dan melindungi Anya, namun ketika salah satu penjahat membawa besinya, membuat si anjing terdiam dan ketakutan, bahkan si anjing itu berlindung di belakang Anya. Di tengah Anya yang semakin terpojok, Yoru di sana tengah mencari keberadaan putrinya itu. Yoru yang sudah bertanya berkeliling mencari Anya, namun karena tidak ada yang melihatnya, membuat wajah Yoru berubah menjadi sedih dan panik. Karena tak dapat menemukan Anya dimanapun, membuat Yoru terkejut sekaligus heran. Dirinya juga menunggu dirinya telah dimakan oleh seekor anjing dan kecurigaan lainnya ada kasus penculikan.
Terlihatlah gambaran Anya yang diculik oleh seseorang saking paniknya ketika dia turun tanpa mempedulikan sekitar. Dia yang kukurilingan pun berharap Lloyd cepat menyelesaikan urusannya di toilet. Singkat cerita, Sylvia memberitahukan asal para teroris yang mendapatkan anjing mereka. Sylvia nampak yakin Lloyd juga pernah mendengar kabarnya. Project Apple setelah memberikan penjelasan pada kita semua dan Lloyd terlihat juga mengetahui mengenai hal tersebut. Yang singkatnya, para teroris tersebut mendapatkan anjing-anjing itu dari sisa eksperimen Project Apple yang diperjualbelikan di pasar gelap. Scene kembali ke Anya yang masih terpojok, namun si anjing terlihat merasakan sesuatu. Dirinya lalu membisikkannya kepada Anya. Dan benar saja apa yang dibayangkan oleh si anjing itu benar-benar terjadi. Semua penjahat di sana menoleh ke arah telepon yang tengah berdering. Di tengah teralihkannya pandangan mereka, Anya terlihat diseret perlahan oleh si anjing dan setelahnya Cat ingin menjalankan rencana mereka. Dan terlihatlah Anya yang berhasil dibawa lari oleh si anjing. Anya juga bertanya mengenai si anjing yang mengetahui akan ada yang telepon. Benar saja Anya langsung mengetahui bahwa anjing besar itu bisa melihat masa depan, yang berarti dirinya juga seorang expert mirip seperti dirinya. Anya yang awalnya ketakutan karena lari si anjing yang terlalu cepat, namun setelah melihat cahaya di depan matanya, rasa takut itu berubah menjadi secara tiba-tiba. Anya berpose kemenangan untuk menyelesaikan kasus itu. Namun kenyataan tak seindah bayangannya barusan. Si anjing bukan berlari ke kantor polisi, namun dirinya hanya berputar-putar di gang saja, dan terlihat mereka telah dicegat oleh penjahat yang tengah mencari Anya. Anya yang berniat kabur, namun dirinya dan si anjing dicegat lagi oleh si anjing lainnya. Namun karena si anjingnya ditarik, namun Anya terjatuh dan Cat meminta anak buahnya itu untuk segera membunuh Anya. Namun baru mau mengangkat tubuh mungil Anya, secara tiba-tiba sang mama muncul dan langsung menendang penjahat tadi. Sontak membuat Cat dan anjing itu terkejut melihat itu. Setelah mendaratkan kakinya di tanah di balik asap yang cukup tebal, Yoru berkata dirinya tidak akan mengampuni mereka semua. Dimana meski Yoru salah paham dirinya mengira terus adalah penculik, namun kedatangan heroik Yoru membuat Anya sangat senang dibuatnya. Dan Spy X Family Part 2 episode 1 pun berakhir di sini. Ya, itulah alur cerita anime kali ini. Jika ada kritik atau kata-kata mutiara bisa ditulis di kolom komentar. Karena Aing sudah liar ya dan tunduh. Mungkin sampai di sini dulu ya. Karena ini udah jam 1 malam ya. Mungkin sampai di sini dulu, sampai ketemu di next episode. Dan bye-bye.